Sesungguhnya orang-orang kafir tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, dan mereka membaca kita. Maka mereka mengenal Islam dengan akhlak kaum muslim. Jika akhlak kita buruk, maka mereka melihat Islam itu buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan mendengarkan beberapa kisah tentang kemuliaan, keseriusan orang-orang yang berjanji dan memenuhi janjinya. Diceritakan dari Aisyah Ummul Mukminin, suatu hari Rasulullah SAW pernah membeli seekor onta kepada seorang badui dengan harga 1 wasak kurma yang sudah hilang bijinya, kurma yang siap untuk dikonsumsi. Ketika Rasulullah pulang ke rumah, ternyata beliau tidak menjumpai kurma yang dijanjikan itu. Dicari-cari dan tidak ketemu. Kemudian Rasulullah mendatangi si badui dan mengatakan, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya kami berjanji untuk membeli ontamu dengan 1 wasak kurma. Namun setelah kami pulang ke rumah, kurma itu tidak kami jumpai." Si badui kemudian berkata, "Ia telah membohongiku." Ucapan ini membuat para sahabat dan kaum muslimin murka, dan mereka mengatakan kepada si badui tadi, "Hati-hati kalau bicara, biar cepat mampus kamu." Geram para sahabat. Kemudian Rasulullah menenangkan para sahabatnya dan mengatakan, "Biarkan dia berkata seperti itu. Perkataan ini ada benarnya." Kemudian Rasulullah mengulanginya lagi, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya kami berjanji membeli ontamu dengan harga 1 wasak kurma. Namun ketika kami mencarinya, kurma tersebut tidak ada di rumah." Kembali si badui mengatakan, "Ia telah membohongiku." Ucapan ini kembali membuat para sahabat geram terhadap si badui. Kembali Rasulullah menenangkan dan mengatakan, "Biarkan dia. Sesungguhnya ucapannya ada benarnya." Rasulullah mengulangi ucapannya 3 kali kepada si badui, dan si badui pun mengucapkan hal yang sama, menuduh Rasulullah berbohong. Rasulullah melihat tidak ada kesamaan pemikiran, tidak ada kesamaan logika dengan si badui, kemudian memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk mendatangi rumah Khuwailah binti Hakim bin Umayyah, dan beliau berpesan untuk meminjam 1 wasak kurma jika Khuwailah memilikinya. Berangkatlah kemudian Rasulullah ke rumah Khuwailah dan menyampaikan permintaan Rasulullah untuk meminjam 1 wasak kurma untuk dibayarkan kepada si badui. Kemudian beliau menyuruh badui itu bersama salah satu sahabatnya untuk mengambil 1 wasak kurma sebagai bayaran. Begitulah Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia dan agung, yang tidak hanya membuat orang-orang yang beriman takjub, bahkan musuh-musuh Rasulullah mengakui kemuliaan akhlak. Suatu ketika si badui melewati Rasulullah yang sedang duduk dengan para sahabat. Ia kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Semoga Allah membalasmu dengan baik. Sungguh engkau telah memenuhi perkataanmu dan berlaku bijaksana." Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang menepati janji dan bersikap bijaksana." Ikhwani fillah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis diceritakan tentang seorang Bani Israel yang meminjam dinar, uang sebanyak 1000 dinar kepada Bani Israel yang lain. Setelah ia mengutarakan maksudnya meminjam uang 1000 dinar untuk keperluan berlayarnya, si peminjam pun mengatakan, "Datangkanlah saksi kepadaku." Si peminjam mengatakan, "Cukup Allah menjadi saksi." Kemudian yang meminjamkan menimpali kembali, "Kalau begitu datangkanlah seorang penjamin yang akan menjamin dirimu." Si peminjam kembali berkata bahwa cukuplah Allah sebagai penjamin diriku, karena tidak ada lagi alasan untuk menolak saksi dan jaminan yang diberikan. Dipinjamkanlah uang tersebut dengan batasan waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian dia berlayar sesuai dengan kebutuhannya. Ketika jatuh tempo telah tiba, si peminjam kemudian mencari kapal yang akan mengantarkannya pulang ke tempat asalnya untuk dia bayar utang-utangnya.
Namun sayangnya di hari itu tidak ada satupun kapal yang berangkat. Padahal dia memiliki keinginan untuk menepati janjinya, membayar hutangnya di hari yang telah dijanjikan. Kemudian dia mengambil sebongkah kayu. Kayu itu kemudian dilubangi, dimasukkanlah 1000 dinar yang dipinjam itu di dalam kayu itu. Kemudian dia buat surat yang berisi bahwa ini adalah uang. Kemudian surat itu dimasukkan di dalam kayu, ditutuplah kayu itu. Kemudian kayu itu dia buang ke lautan. Kemudian ia berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku katakan kepada sahabatku, sesungguhnya yang menjadi saksiku adalah Engkau dan yang menjadi penjaminku adalah Engkau, maka sampaikanlah uang ini kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sementara orang yang meminjamkan uang ketika hari yang telah dijanjikan tiba, ia mendatangi pantai berharap bahwa si peminjam mengembalikan pinjamannya di hari itu. Namun yang ditunggu-tunggu tidak datang. Dengan perasaan kecewa, dia pulang ke rumahnya. Namun sebelum dia pulang ke rumahnya, dia melihat sebongkah kayu di pinggir pantai. Diambilnya sebongkah kayu itu, dia bawa pulang untuk dijadikan kayu bakar di rumah. Ketika dia belah kayu itu, betapa takjubnya ia ketika menyaksikan kepingan-kepingan dinar berjatuhan, dan salah satunya ada selembar surat di dalam. Dan dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat kemudian, sepeminjam kembali ke kampung halamannya. Dengan tergesa-gesa dia mendatangi sahabatnya untuk membayar hutangnya. Dia dengan sangat lisan mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya di hari itu aku ingin membayar hutangku, namun sayangnya tidak ada satu kapal yang mengangkut saya untuk kembali. Mendengar pengakuannya, sang sahabat mengatakan, ambillah uangmu yang 1000 dinar ini, sesungguhnya engkau telah membayarnya dan melunasinya di hari yang kita sepakati bersama. Ikhwani fillah rahimahumullah. Semoga menjadi inspirasi buat kita untuk selalu bisa menepati janji sekecil apapun itu, bahwa seorang muslim adalah orang yang antara apa yang dia janjikan dengan kenyataan adalah sama. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.